Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Uciap. Dan sebelum saya menyampaikan khotbah minggu pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat segenap pimpinan dan hamba-hamba Tuhan dari LOB Ministry yang boleh mempercayakan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang bahwa sepanjang bulan ini jemaat Tuhan akan diajarkan atau belajar tentang menjadi pribadi yang memiliki keteladanan atau jadilah teladan. Maka tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan akan ibadah ini dari rumah adalah bahwa keteladanan kehidupan kita adalah khotbah yang terbaik. Artinya begini, bahwa Anda tidak perlu menjadi seorang pendeta, Anda tidak perlu menjadi seorang hamba Tuhan, Anda tidak perlu menjadi seorang pendeta besar dalam tanda kutip untuk bisa menyampaikan khotbah kepada banyak orang. Karena keteladanan kehidupan kita lah ada sesungguhnya khotbah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keteladanan kehidupan kita lah yang berbicara lebih kuat daripada sekedar hadir di dalam gereja, daripada sekedar mengikuti ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan, tapi kehidupan kita tidak memberikan impact, kehidupan kita tidak memberikan pengaruh, kehidupan kita tidak memberikan keteladanan kepada banyak orang. Nah, berbicara keteladanan ini berbicara dua hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk meneladani hidup secara teori. Artinya kita disuruh untuk melakukan, tapi ada keteladanan yang lebih kuat, keteladanan dalam hal praktik perilaku kehidupan kita yang menjadi contoh. Seorang kepala rumah tangga memberikan keteladanan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Anak-anak yang hidup di dalam rumah Tuhan, yang melayani di dalam rumah Allah, memberikan keteladanan yang baik bagi orang yang ada dalam rumah tersebut maupun bagi teman-teman sepelayanannya, teman-teman sepermainannya, teman-teman yang ada di sekolahnya. Mereka yang menjadi seorang pegawai, seorang karyawan di mana saja memberikan keteladanan. Itulah sebabnya ada sebuah pepatah lama yang berkata bahwa perbuatan berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata kita. Action speak louder than words. Artinya bahwa kelakuan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita sebenarnya adalah firman Tuhan yang terbaik yang bisa kita bagikan bagi banyak orang. Tidak ingin berpanjang-panjang dalam pendahuluan, mari kalau punya Alkitab di rumah silakan buka bersama dengan saya di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Saya ulangi, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Saya ingin kita baca di dalam, saya bacakan bagi Bapak Ibu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena cukup menarik. Dia bilang begini, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, haruslah sangat baik. Sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Menarik sekali. Nah, 1 Petrus pasal yang kedua ini di dalam terjemahan New Living Translation, dia memakai begini, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Artinya dia bilang begini, kita disuruh hidup dengan sangat hati-hati. Ternyata keteladanan itu juga berbicara kehati-hatian. Be careful, menjaga kehidupan kita sedemikian rupa di dalam kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak mempercayai Allah. Di tengah kita hidup di tengah mereka yang tidak atau mempertanyakan kekristenan kita. Karena suka atau tidak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang menyimak khotbah ini dari rumah, bahwa suka atau tidak orang di luar sana akan melihat apakah perbuatan kita sejalan dengan perkataan kita. Apakah apa yang kita yakini bahwa Tuhan itu baik, apa yang kita yakini bahwa keselamatan yang sudah kita miliki itu, iman yang kita yakini itu sejalan dengan perilaku kita, sejalan dengan kelakuan kita setiap hari. Ini berbicara keteladanan. Maka berbicara teladan itu artinya be careful, jaga betul-betul. Saya ulangi, jaga betul-betul kehidupan kita. Karena mungkin kita tidak tahu bahwa banyak orang yang sedang memandang dirimu, banyak orang di sekitar engkau
engkau yang sedang melihat kepadamu, menjadikan engkau sebagai model, menjadikan engkau sebagai contoh hidup. Apakah orang percaya hidupnya seperti ini? Apakah orang Kristen menjadi orang Kristen hidupnya seperti ini? Nah, itu sebabnya Paulus memerintahkan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di Galatia, bahkan kepada Timotius, dia bilang apa? Ikutilah teladanku seperti saya mengimitasi Yesus, seperti saya mengikuti Yesus. Ikutilah cara hidupku seperti saya hidup seperti Yesus. Jadi keteladanan kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah tentu saja, karena kita mengimitasi, kita mengikuti model dari gaya kehidupan Kristus, maka kita harus jaga hidup hati-hati sedemikian rupa. Jadi tema khotbah ini tadi saya sudah sampaikan di awal, keteladanan adalah khotbah yang terbaik. Tidak ada khotbah yang lebih hebat daripada keteladanan kehidupan yang bisa kita bagikan, yang bisa kita berikan kepada generasi di bawah kita, kepada generasi di atas kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ulangi, Bapak Ibu, ayat yang ke-12 dia bilang begini, ada satu kata yang menarik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, kata yang menarik di situ adalah selain tadi kata be careful adalah kata melihat. Nah, kata melihat di situ dari satu bahasa Yunani yang punya pengertian gini, mengobservasi, mengamati sampai sedetail mungkin. Jadi tanpa kita sadari, ada orang-orang sadar atau tidak, ada orang-orang di luar sana yang sedang mengamati kehidupan kita sampai sedetail mungkin. Mungkin mereka sedang memandang kepada engkau dan melihat contoh apakah kehidupan rumah tangga Kristen seperti ini. Mereka mengamati sampai sedetail mungkin. Apakah kehidupan sebagai orang percaya, sebagai seorang pimpinan yang beragama Kristiani, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, apakah kehidupan mereka ada seperti ini? Jadi diamati betul, diobservasi betul. Sehingga kalau Bapak Ibu yang lihat beberapa hari ini sama masa status di WhatsApp saya menyatakan begini, bahwa observasi itu berbicara adalah informasi yang lebih kuat bahkan dari percakapan. Dari kita bercakap-cakap, ada orang yang mengamati, dan dari dia mengamati dia mendapatkan informasi lebih banyak daripada kalau dia duduk ngobrol dengan kita. Ada orang yang bahkan tidak duduk ngomong dengan kita, tapi dengan dia mengamati sampai sedetail mungkin, dia mengobservasi, dia meneliti, mencari tahu gaya kehidupan sebagai orang percaya, dia bisa menemukan banyak informasi menarik di dalam. Nah, informasi apa yang kita sedang bagikan kepada orang-orang yang sedang mengamati itu? Informasi apa yang sedang kita sampaikan kepada mereka yang ada di luar sana, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Jadi keteladanan berbicara tentang kehati-hatian, menjaga kehidupan sedemikian rupa. Keteladanan berbicara tentang apa? Banyak orang sedang melihat gaya kehidupan. Banyak orang sedang melihat model kepemimpinan Anda. Banyak orang sedang melihat gaya hidup sebagai anak orang Kristen, anak orang percaya itu seperti apa. Banyak orang sedang melihat dan mengamati beginikah pasangan suami istri secara kekristenan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini juga ketika berbicara tentang keteladanan, tadi saya sudah berbicara tentang kehati-hatian, bagaimana kita menjaga kehidupan kita sedemikian rupa. Dan pada kesempatan kali ini jadi teladan artinya begini, kita harus hati-hati dalam hal apa, kita harus menjaga keteladanan dalam hal apa. Nanti mungkin akan ada banyak hamba Tuhan yang akan berbicara kepada Anda bagaimana memiliki kehidupan keteladanan dalam hal apa. Mungkin dalam serial 1 bulan ini ketika berbicara tentang teladan, banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang akan diundang oleh LOB untuk menyampaikan tentang keteladanan. Dan kali ini saya ingin berbicara tentang kita harus berhati-hati. Kenapa kita harus berhati-hati? Buka dengan saya bersama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kenapa kita harus be careful menjaga kehidupan kita sedemikian rupa? Karena ayat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 bilang begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kalimat ini menarik karena dalam terjemahan sekali lagi New Living Translation dibilang begini, jika engkau berpikir engkau sedang berdiri kuat, jaga baik-baik, hati-hati, karena jangan sampai kamu akan jatuh. Dalam terjemahan yang lain dibilang gini, jangan sombong, jangan terlalu percaya diri, jangan jadi orang yang sangat
naif dan berpikir karena dia mungkin orang Kristen, karena berpikir dia seorang hamba Allah, karena berpikir dia seorang pelayan Tuhan, karena berpikir dia sudah diberkati oleh Tuhan, karena berpikir dia akan dipromosikan oleh Tuhan, karena dia berpikir bahwa dia cerdas, maka dia begitu percaya diri dan dia lupa. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan peringatan kepada jemaat di Korintus, hati-hati, jangan sampai engkau sombong dan engkau jatuh di dalam kesombongan. Karena barang siapa berpikir dia berteguh, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, dalam hal ini kita juga harus menjaga keteladanan, menjaga diri kita untuk tidak sombong. Jadilah teladan untuk jadi pribadi yang tidak angkuh, tidak sombong, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu. Tapi kita harus jaga diri kita sedemikian rupa. Kenapa kita harus membuat diri kita merasa tidak sombong, tidak merasa tidak hebat, merasa karena kita butuh Tuhan untuk senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk pimpin hidup kita. Kita butuh Roh Kudus untuk tuntun langkah hidup kita. Kita tidak salah langkah. Hati-hati. Nah, mengapa kita perlu hati-hati? Mari kita akan belajar bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ini. Kita akan kupas tuntas 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kata berdiri di situ menggunakan kata bahasa Yunani histemi. Nah, kata histemi itu punya pengertian berdiri sambil menunjuk. Artinya sedang berbicara bahwa dia itu seorang pemimpin. Nah, kata histemi ini juga punya pengertian dia sedang berdiri dan sambil terus naik. Artinya sedang berdiri dan menunjuk, dan juga berdiri dalam kondisi terus-menerus naik. Artinya sedang dipromosikan oleh Tuhan. Nah, kata histemi ini juga benar-benar seseorang yang menyangka dirinya sedang berdiri. Artinya dia sedang ada dalam rasa aman. Dia sedang ada dalam rasa nyaman. Dan kapan orang sangat tidak berhati-hati dalam kehidupannya? Ketika dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Dia merasa sangat nyaman. Dia merasa sangat percaya diri. Dia overconfident. Dia sangat percaya diri, dia sangat bergantung pada dirinya. Orang yang seperti itu adalah mereka yang sangat tidak berhati-hati dalam dirinya. Justru itu ada dalam kelemahan yang amat sangat. Jadi kata berdiri, barang siapa menyangka bahwa dia teguh berdiri, histemi, artinya dia sedang berdiri, lagi dipromosikan oleh Tuhan, lagi diangkat menjadi pemimpin, lagi diberkati oleh Tuhan, lagi ada dalam kondisi yang nyaman, aman, tentram, dan comfort dalam kehidupannya. Hati-hati. Dikatakan hati-hatilah barang siapa yang sedang menyangka. Jadi kata menyangka artinya dokeo. Dokeo ini merasa reputasinya lebih baik. Dari bahasa Yunani dokeo, menyangka bahwa dirinya adalah seorang pemimpin, menyangka bahwa dirinya sedang dipromosikan oleh Tuhan, tapi dia lupa untuk berhati-hati. Maka ingat baik-baik hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan rambu-rambu. Tapi persoalan kehati-hatian harus kita yang jaga hidup kita. Persoalan keteladanan harus kita yang jaga kehidupan kita. Persoalan tidak tanduk perkataan, perilaku kita, kesucian, pemikiran, iman, kesetiaan kita, Tuhan suruh kita yang jaga. Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan pedoman, tapi tanggung jawab itu kita punya bagian. Memang betul bahwa kekristenan tidak mudah, menjadi orang Kristen tidak gampang. Apalagi kita berbicara keteladanan, apalagi kita berbicara tadi dari kebenaran 1 Petrus pasal yang kedua, bahwa banyak orang sedang mengamat-amati kehidupan kita. Dan ketika orang mengamat-amati kehidupan kita, mari saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua bahwa kehidupan kekristenan ini adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada namanya proses. Dalam proses ada namanya proses belajar. Dalam kita hidup untuk menjaga kehidupan kita, ada proses pendewasaan, ada proses untuk memahami, dan harus melalui proses salah langkah, harus melalui proses salah pilih, harus melalui proses salah memutuskan. Dari kesalahan-kesalahan yang kita ambil itu, harusnya itu mengajarkan kepada kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga kehidupan kita. Karena ingat sekali lagi bahwa keteladanan itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kekristenan. Ini yang dinasihati berulang-ulang oleh Paulus kepada jemaat di mana saja yang dia pimpin. Selalu dikatakan keteladanan, jaga, jangan anggap engkau masih muda. Dia berjanji itu, dia menyampaikan itu kepada Timotius. Jangan ada yang menyangka karena masih muda lalu anggap remeh engkau, tapi jaga dirimu. Jaga perkataanmu, jaga kekudusanmu, jaga imanmu, jaga percakapanmu, jaga tindak tandukmu. Itu berbicara apa? Hati-hati. Berbicara apa? Keteladanan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin satu waktu akan salah pilih, kita mungkin satu waktu akan salah memutuskan, kita satu waktu mungkin akan salah di dalam langkah dan sebagainya. Tapi ingat baik, belajar dari hal itu. Lalu kemudian kita memperbaiki diri kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna.
Kita sedang belajar dalam proses menuju kepada kesempurnaan itu. Tapi keteladanan, tapi kehati-hatian itu harus kita yang kerjakan selalu dalam seluruh kehidupan kita. Karena ini akan terjadi ketika kita tidak hati-hati jaga langkah. Karena ini akan terjadi kalau kita tidak hati-hati jaga kita punya kehidupan. Kita tidak hidup dalam keteladanan. Alkitab mencatat, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kata jatuh dari bahasa Yunani pipto. Kata pipto punya pengertian dijatuhkan dari posisi tinggi ke posisi rendah, dilempar. Itu kata jatuh. Artinya dibuang dari posisi yang atas ke bawah. Yang tadinya sedang dipromosikan, dia tidak hati-hati, dia tidak jaga diri, tidak menjadi teladan, bisa dibuang dari posisi dia mana sekarang berada ke posisi yang rendah. Kata Pipto juga punya pengertian begini, hati-hati supaya jangan jatuh, artinya akan ditarik mundur. Yang tadinya sudah maju, sudah ada progres, sudah ada kemajuan yang hebat di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, sudah ada kemajuan yang sangat berarti, tapi karena tidak hati-hati, tidak jaga diri, tidak jaga langkah, tidak jaga keputusan, tidak jaga pikiran, tidak jaga perbuatan, dan bisa ditarik mundur ke belakang. Harusnya sebentar lagi sampai finish, tapi karena tidak berhati-hati, dia akan jatuh, ditarik mundur sampai ke belakang. Nah, kata Pipto juga punya pengertian begini, kata jatuh artinya orang yang tidak hati-hati, tidak jaga diri, itu bisa jatuh dalam penghakiman manusia. Manusia akan menghakimi diri kita, tadinya tidak menyangka kan? Waktu kita tidak jaga diri kita tidak jaga kekudusan kehidupan kita, orang akan menghakimi kita, masyarakat akan menghakimi kita. Penghakiman sosial itu lebih berbahaya hari-hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mari belajar firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi daging. Belajar firman Allah sampai kebenaran itu semuanya masuk sampai ke dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu mengubah akan hidup kita. Kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk melangkah dengan penuh kehati-hatian. Melangkah dengan bahwa ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Ada tanggung jawab sebagai orang Kristen. Karena kita berbicara keteladanan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak mudah jadi orang Kristen, tidak mudah jadi orang percaya, tidak gampang. Tapi karena Roh Kudus yang ada bersama dengan Anda dan saya, kita akan diberikan kemampuan untuk terus hidup dalam kehati-hatian. Terus nyalakan hati nuranimu, karena ketika kita salah langkah, yang pertama akan berbunyi adalah hati nurani kita. Kita tidak lagi ada hidup dalam keteladanan. Roh Kudus akan berbicara kepada kita mulai firman Tuhan hari ini. Kalau kebenaran firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu Saudara semua di mana saja yang menyaksikan firman ini dari rumah. Dan kalau kita sedang ada dalam satu keputusan yang salah, jangan tunggu lama-lama, mari berbalik kepada Tuhan. Kalau kita tidak sedang jadi teladan di dalam keluarga kita, mari berubah. Kalau kita tidak sedang jadi teladan bagi anak-anak kita, mari para orang tua, kita punya tanggung jawab yang besar. Kalau kita tidak sedang jadi teladan bagi jemaat kita pimpin, mari para pemimpin rohani, para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan, mari kita sama-sama berubah agar keteladanan, kehati-hatian ini membuat kita tidak jatuh. Tadi saya sudah ulangi, jatuh itu akan dilempar dari atas ke bawah, akan ditarik mundur dari depan ke belakang, akan difitnah, akan dihakimi oleh manusia. Itu kejatuhan yang sangat amat menyakitkan bagi kita. Maka jaga hati, jaga hidup, jadi teladan. Di mana saja Anda berada, kehidupan pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah sekalipun secara virtual pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Engkau Allah yang luar biasa, kami bangga punya Yesus Tuhan, Allah yang ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Hamba juga berterima kasih dan mengucap syukur karena lewat pelayanan virtual ini bisa menjangkau akan umat-Mu, jemaat Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam LOB Ministry. Terima kasih buat kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada hamba-Mu pada pagi hari ini. Bapak hamba berdoa, hamba sudah selesai menyampaikan apa menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, dan firman itu boleh menjadi daging, boleh menjadi perilaku,
boleh menjadi tindakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami hidup senantiasa menjaga langkah hidup kami. Kami hidup dalam kehati-hatian. Kami hidup dalam kebenaran firman Allah. Kami hidup dalam rambu-rambu yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan mau promosikan kami, ketika Tuhan mau mengangkat kami, Tuhan tidak akan pernah ragu. Karena keteladanan kehidupan yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah Tuhan tanamkan, dan kebenaran firman Tuhan itu sudah menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus memeteraikan akan kebenaran firman Tuhan dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan kiranya Engkau mampu untuk kedatangan menjamah akan setiap jemaat Tuhan yang mungkin lemah secara tubuh, secara fisik. Mereka yang terpapar barangkali dengan COVID-19, Tuhan jamah sembuhkan akan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Tapi di atas semuanya biar kedaulatan Tuhan saja yang beracara dan berbicara bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang ada dalam kelemahan baik secara fisik, mereka ada dalam kelemahan baik secara mental dan kerohanian, Roh Kudus bangkitkan mereka kembali. Roh Kudus bawa mereka untuk kembali ada dalam hadirat Allah, bersemangat kembali. Karena semangat yang patah membungkukkan tulang, tapi roh yang antusias, roh yang bersemangat untuk ada dalam hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan bangkitkan akan seluruh kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang hari ini mungkin karena pandemi COVID-19 ini mereka ada di dalam kesulitan secara perekonomian, Tuhan Engkau terlalu sanggup untuk memberkati umat-Mu. Karena Engkau Jehovah Jireh yang senantiasa mau memberkati akan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Pada kesempatan pagi ini juga hamba berdoa menyerahkan akan seluruh pemerintahan bangsa kami. Biar kiranya Engkau memberkati mereka dari pusat sampai ke daerah-daerah. Para gubernur, bupati, mereka semua yang hari-hari ini sibuk dengan menguruskan berbagai persoalan yang terjadi atas bangsa kami. Baik persoalan pandemi yang belum selesai, persoalan akan bencana alam yang datang bertubi-tubi atas bangsa dan negara kami. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua pemimpin atas bangsa dan negara kami. Berikan mereka hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini keluar dari berbagai krisis yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa biar kiranya Bapa pandemi ini boleh selesai dan kami semua boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus terlalu sanggup. Kami percaya kuasa-Mu mampu untuk memulihkan akan keadaan bangsa dan negara kami, untuk memulihkan keadaan dunia ini ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa secara khusus menyerahkan akan setiap pimpinan LOB Ministry maupun mereka semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman Tuhan di dalam LOB Ministry ini. Berikan kepada kami semua hikmat, berikan kepada kami semua kesehatan, berikan kepada kami semua kemampuan untuk kami bisa melayani Raja di atas segala Raja. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan hikmat daripada Allah saja yang terus ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau, Raja di atas Raja yang memiliki semua dan segala sesuatu. Akhirnya kami akan selesai beribadah pada pagi hari ini, tapi akhirnya Tuhan tumpangkan tangan atas kami semua dan berkatilah setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan dijemput bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Anda dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami mengamini dan mengimani akan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ku buka